Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang hamba Allah dan rasulnya, ya. Secara singkat kita sampaikan bahwa beliau adalah hamba Allah, hamba yang paling bertakwa kepada Allah, hamba yang paling bagus ibadahnya, hamba yang paling kuat ibadahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, demikian pun beliau tidak memiliki, ya, walaupun beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah, beliau adalah tidak memiliki tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa menolak mudarat dari dirinya dan juga tidak orang lain kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarah beliau, dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau juga ditimpa oleh berbagai masalah. Ditimpa oleh berbagai, kita katakanlah seperti di perang Uhud umpamanya. Gigi beliau sampai gigi geraham beliau, ya. Itu kena gitu kan. Wa kusirat rubaiyatuhu. Itu sampai kena gitu. Sampai pecah, ya, gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau sakit. Ya, begitu juga beliau difitnah dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui yang gaib. Kalau tahu yang gaib kan bisa ngelak-ngelak gitu kan. Oh, ini bahaya, ini jangan kayak gitu. Kita tidak tahu karena semuanya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, beliau adalah utusan Allah. Utusan Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, rasul yang paling mulia di sisi Allah. Maka disebut dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan maqam yang paling tinggi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada pertemuan yang lalu adalah ketika beliau di Isra wal Mi'rajkan, ya, ketika beliau Mi'raj bersama Jibril alaihissalam, ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, Jibril pun stop, nggak bisa lagi. Stop di situ. Hanya Nabi SAW yang naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Ini menunjukkan luar biasa. Dan beliau sampai mendengarkan bunyi catatan pena yang akan mencatat semua ketetapan bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini makom yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka kita simpulkan pada kesempatan yang lalu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai Rasulullah dan sebagai seorang nabi. Pintu kenabian sudah ditutup, apalagi pintu kerasulan. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada orang-orang mengaku nabi aja nggak bisa gitu. Apalagi ngaku rasul, udah nggak jelas. Maka alhamdulillah negeri kita ini ada beberapa orang yang mereka ini mengaku sebagai nabi dan rasul, itu sudah ditangkapi oleh aparat kepolisian kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi sampai hari kiamat. Karena memang nggak ada ininya gitu, nggak ada kesempatannya juga nggak ada gitu, nggak pernah terbuka ini pendaftaran jadi nabi dan rasul gitu kan, nggak ada. Bahkan Allah umumkan dalam Al-Quran ditutup, udah nggak ada. Khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nabi aja udah nggak ada, apalagi rasul. Karena nabi rasul itu kan lebih tinggi kedudukannya daripada nabi kan. Rasul itu lebih tinggi kedudukannya daripada nabi. Yang nabi aja udah ditutup kok. Gitu. Apalagi sebagai pintu kerasulan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan kembali muqaddimah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan muqaddimah daripada Syekh, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya ini Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Ya, kita akan lanjutkan muqaddimah, ya, akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari muqaddimahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Syarahnya adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna sallallahu alaihi ahsanu ma qila fihi ma qalahu Abul Aliyah rahimahullah.
Sebaik-baik apa yang dikatakan tentang sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa yang disampaikan oleh Abul Aliyah rahimahullah. Apa kata Abul Aliyah? Abul Aliyah mengatakan, salatullah ala rasulihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Yang dimaksud salatullah ya ala rasulihi, selawat Allah kepada rasulnya, maksudnya apa? Sana'uhu ya, pujian Allah alaihi kepada hambanya ini fil mala'il a'la. Ya, fil mala'il a'la. Fil mala'il a'la artinya adalah di ya tempat-tempat yang sangat tinggi. Maksudnya apa nih? Di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat ini makhluk yang mulia. Nah, kan begitu. Jadi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah Azza wa Jalla ya kepada hambanya itu fil mala'il a'la, di tempat yang sangat tinggi. Nah, itu dia makna salatullahi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana disampaikan oleh Abul Aliyah. Salatullahi ala rasulih maknanya sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Ya, itu dia. Amma man fassara salatallahi alaihi birrahmah. Adapun orang yang menafsirkan salawat Allah kepada Nabi Muhammad dengan kasih sayang, faqauluhu dha'ifun, maka perkataannya adalah lemah. Perkataannya itu adalah dhaif, lemah. Lianna rahmata takunu likulli ahadin, karena rahmat itu untuk semua orang. Walihada ajma'al ulama'u ala annaka yajuzu an taqul fulanun rahimahullah. Oleh karena itu, ya, para ulama bersepakat bahwa boleh saja engkau mengatakan kepada seseorang, fulan rahimahullah. Fulan itu semoga dirahmati oleh Allah. Karena ini maknanya doa. Ya, rahmat itu untuk semua orang. Jadi bisa saja semua kita katakan untuk orang. Ya, orang-orang beriman tentunya ya. Fulanun rahimahullah. Ya, fulan itu dirahmati, semoga dirahmati oleh Allah. Waqtalafu hal yajuzu an taqul fulanun sallallahu alaihi. Dan mereka berbeda. Sementara ini mereka berbeda tentang apakah boleh seseorang mengatakan fulanun sallallahu alaihi. Fulanun sallallahu alaihi. Apakah ini boleh? Nah, kalau kita kan kepada para nabi dan para rasul kita ucapkan sallallahu alaihim kan. Alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi. Kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Nah, untuk orang boleh enggak? Gitu. Maka ini kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, berawal dari makna salatullahi tadi. Makna salatullah kan itu yang benar sebagaimana disampaikan oleh Abul Aliyah adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Ada yang mengatakan salawat itu maksudnya rahmat. Salah, keliru. Karena kalau rahmat itu untuk semua orang bisa. Sementara salawat Allah itu ya tidak, mereka berbeda pendapat ulama. Apakah boleh apa tidak kita ucapkan itu. Gitu. Kalau rahmat ya itu bisa untuk semua orang. Tentu bagi orang-orang beriman ya tentunya maksudnya. Ya. Sedangkan mereka ini berbeda, apakah boleh dikatakan fulanun sallallahu alaihi wa hadza yadullu ala anna salatah ghairu rahmah. Ini menunjukkan kata Syekh bahwa salawat itu tidak sama dengan rahmat. Nah, jadi adapun perkataan yang mengatakan bahwa salawat itu sama dengan rahmat, maka ini perkataan yang dhaif. Wa aidan, dan juga kata beliau, faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Dan kepada para mereka lah ya, kepada para nabi itu apa? Selawat ya, selawat dari Rabb mereka dan rahmat. Ini ya, dan kepada mereka itu adalah selawat dan rahmat. Jadi digandengkan, ternyata selawat dan rahmat digandengkan. Berarti kan menunjukkan selawat lain dan rahmat lain kan? Al-Baqarah 157. Wal ataf yaqtadi al-mughayarah. Sedangkan ataf, huruf ataf itu kan ada ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa. Waw itu adalah huruf ataf. Warahmah, mughayarah itu artinya perbedaan. Ya, kalau enggak kan enggak akan terjadi, diatofkan dia. Jadi ataf ini ini dihubungkan dengan huruf ataf yang menunjukkan bahwa beda antara selawat dan rahmat. Ini maksudnya. Idzan, oleh karena itu, fassalatu akhassu min rahmah, maka selawat itu lebih khusus daripada rahmat. Fassalawatullahi ala rasulihi sana'u alaihi fil mala'il a'la, maka selawat Allah kepada rasulnya maknanya adalah pujian Allah kepada para nabi ya, kepada para rasul kita Muhammad SAW fil mala'il a'la, di tempat yang sangat tinggi di hadapan para malaikat ya. Jadi intinya bahwa selawat itu lebih khusus daripada rahmat. Kenapa? Karena selawat Allah itu maksudnya, kalau selawat Allah kepada hambanya maksudnya adalah pujian-pujian Allah kepada hamba tersebut di fil mala'il a'la, di tempat yang sangat tinggi. Makanya kan kalau kita lihat firman Allah dalam surah Al-Ahzab ya 56 yang sering kita dengar itu ya. Al-Ahzab 56 ya. Itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Selawat di sini maksudnya apa?
yaitu sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW fil mala'il a'la, di tempat yang sangat tinggi. Baik. Kemudian disampaikan wa kadzalika qauluhu wa alihi. Wa kadzalika qauluhu wa alihi. Karena ada itu tadi ya, sallallahu alaihi wa alihi. Itu ya, wa alihi. Maksudnya apa? Aliha huna atba'uhu. Yang dimaksud dengan aliha di sini maksudnya adalah atba'uhu ala dini, pengikut-pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti agamanya. Pengikut-pengikut ya, pengikut agama, pengikut-pengikut yang mengikuti agama beliau. Pengikut agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya alihi. Artinya atba'u ala dini, pengikut agamanya. Hadza idza dzakarta al-al wahdaha aw ma'al sahab. Ini jika engkau sebutkan kata al itu sendiri saja atau ada temannya. Fa innaha taqulu bi ma'na atba'ihi ala dinihi mundu bu'itsa ila yaumil qiyamah. Jadi kalau seandainya disebutkan alihi ya sendiri saja atau disebutkan ada temannya wa ala alihi wa ashabihi gitu ya. Maka itu maknanya adalah pengikutnya, pengikut agamanya mundu bu'itsa semenjak beliau diutus ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Karena Islam ini akan bertahan sampai hari kiamat. Wa yadullu ala anna al-al bi makna atba' ala din qauluhu ta'ala. Dan yang menunjukkan bahwa makna al keluarga itu maknanya adalah pengikut agamanya, orang-orang yang mengikuti agamanya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi Ali Imran tentang keluarga Imran ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ya. Ali Imran, keluarganya Imran maksudnya kan. Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla ya. Ali Fir'aun maksudnya, bukan Ali Imran ya. Maksudnya tentang keluarga tentang keluarga Fir'aun. Kita lihat ya. Jadi makna atba' tadi saya ulangi, makna atba' kan pengikut agamanya, Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala fi ali Fir'aun tentang keluarga Fir'aun. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dan api itu diarahkan kepada keluarga Fir'aun ghuduwan wa 'ashiyya, yaitu pagi hari dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat kelak adkhilu ala Fir'aun, masukkanlah keluarga Fir'aun asyaddal 'adzab, yaitu sekeras-kerasnya adab. Surah Ghafir ayat 46. Maksudnya atba'uhu ala dini. Jadi ulama tafsir menjelaskan maksudnya al ini apa? Keluarga Fir'aun maksudnya atba'uhu ala dini, pengikut agamanya, pengikut yang mengikuti agamanya. Atba'uhu, pengikutnya yang mengikuti agama Fir'aun laknatullahi alaihi. Ini tegas bahwa makna al di situ atba'uhu ala dinihi. Kan gitu tadi. Pengikut ya, orang-orang yang mengikuti agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya al. Dalilnya kita lihat ya dalam Al-Qur'an dalam surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Pada hari kiamat diarahkan kepada Fir'aun itu apa? Api neraka ghuduwan wa 'ashiyya, pada pagi hari dan sore hari. Dan pada hari kiamat akan dikatakan kepada Fir'aun, masukkanlah keluarga Fir'aun itu asyaddal 'adzab. Maksudnya al di sini apa? Ulama tafsir menyampaikan atba'uhu ala dini, pengikutnya yang mengikuti agamanya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Amma idza qaranta bil atba' faqila aluhu atba'uhu fal alhumul mu'minuna min alil bait ay baiti rasuli alaihi salatu wassalam. Adapun apabila engkau qaranta, engkau mengiringi kalimah atba' bil atba' ya. Jadi kalau kita lihat tadi kata-kata al gitu ya. Kalau al sendiri maksudnya adalah pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, pengikut yang setia mengikuti agama beliau dan ajaran beliau. Itu maksudnya al. Tapi kalau kita qaranta, apabila engkau ikutkan kata-kata al itu dengan kata-kata atba, gitu ya. Jadi
Kalau kita buatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa atba'ihi gitu kan. Nah, gitu. Maka dikatakan aluhu, maksudnya aluhu atba'uhum, maksudnya apa? Kita lihat. Fal al humul mu'minun. Maka yang dimaksud dengan al adalah mereka orang-orang beriman min alil bait, dari keluarga, dari alil bait, dari keluarga al bait, yaitu ahlul bait. Artinya baitur Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi al di sini jadi khusus untuk keluarga beliau saja yang beriman. Ya, dari beliau, dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara atba' tadi itu adalah siapa? Adalah pengikut daripada pengikut setia beliau yang mengikuti agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk. Gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, sandingkan ya, ikutkan maksudnya idza qaranta bil atba', kalau seandainya al itu diikuti dengan kata-kata atba', maka atba' itu tentu sebagaimana kita sampaikan ya adalah siapa? Pengikut-pengikut agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara al di sini maksudnya adalah al di sini keluarga dari siapa? Keluarga daripada ahlul bait, orang-orang beriman dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan tidak semua juga keluarga Nabi beriman kan? Begitu. Jadi kalau kita ikutkan kalimah al dengan atba', maka al jadinya kepada keluarga khusus Nabi SAW, keluarga ahlul baitnya, sementara atba' adalah pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agamanya tentunya. Ya. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lam yadhkur al-atba' huna. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam mukadimahnya ini tidak menyebutkan atba', karena hanya mengatakan wa ala alihi sallallahu alaihi wa alihi gitu kan. Enggak ada atba'nya. Biduni kata-kata atba'. Qal wa alihi wa sahbihi. Beliau hanya mengatakan wa alihi wa sahbihi. Fanaqul, maka kita katakan aluhu hum atba'uhu ala dini. Maka kita katakan al di sini sebagaimana kita sampaikan di awal, mereka adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dinihi, berdasarkan agamanya, di atas agamanya. Pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi maksudnya kullu man istama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Jadi maksud sahabat itu adalah semua orang-orang yang beriman. Semua orang-orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanan tersebut. Jadi kembali kepada ta'rifus sahabat. Jadi wa alihi artinya pengikut setia beliau, pengikut orang-orang yang mengikuti agama beliau, wa sahbihi maksudnya sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mereka berkumpul dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanan tersebut, ya. Wa atfus sahbi huna 'alal al min babi atfil khas 'alal 'am li anna sahbata akhassu min mutlaqil atba'. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan menghubungkan kata-kata sahib, ya, kata-kata sahib di sini dengan al, kan itu tadi wa alihi wa sahbihi, kan dirangkaikan ya, wa alihi wa sahbihi. Dihubungkan di sini katanya min babi atfil khas 'alal 'am. Ini merupakan hubungan yang khusus di atas yang umum. Kan kalau kita katakan pengikut agama beliau, bukankah para sahabat paling utama mengikuti beliau? Sudah masuk sesungguhnya kan? Tapi disebutkan lagi, ini katanya sebagai bentuk ya menghubungkan yang khusus kepada yang umum. Gitu ya. Menghubungkan yang khusus pada yang umum. Padahal kalau kita sebut al saja sudah masuk semua kan? Terutama tentu para sahabat yang setia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebutkan juga. Ini sebagai katanya li'anna suhbata akhassu min mutlaqil itba'. Karena sahabat itu lebih khusus, lebih spesial lagi daripada sekedar pengikut. Tentulah. Kan kita punya teman ya. Tapi ada teman yang spesial bagi kita, ada teman yang biasa-biasa saja, kan begitu. Jadi intinya bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memang tidak membawakan kata-kata atba', tapi beliau mengatakan alihi wa sahbihi. Al di sini adalah pengikut setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahbi artinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka melihat Nabi, berkumpul Nabi dan meninggal di atas keimanan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu wa sallama taslima mazida. Qauluhu wa sallama taslima mazida. Kan ada ya, kalau kita lihat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman mazida. Gitu kan. Wa sallama taslima mazida maksudnya apa? Sallama piha as-salamah minal afat. Yang dimaksud dengan sallama artinya keselamatan dari segala al-afat, dari segala dari segala yang membahayakan, dari segala yang menghancurkan. Pokoknya selamat dari segala yang bahaya, segala kesulitan dan sebagainya. Wa fi sholati husulul khairat. Sedangkan selawat itu adalah mendapatkan kebaikan.
Fajama'al mu'allifu fi hadhihi sighah baina su'alillahi ta'ala an yuhaqqiqa li nabiyhi al-khairat wa akhassaha as-sana' alaihi bil malil a'la wa an yuzila anhu al-afat wa kadzalika man atba'ahu. Luar biasa ini. Wa sallama tasliman mazida, maksudnya salama di sini apa? Salama maksudnya di sini adalah fiha as-salamatu minal afat, yaitu keselamatan dari segala yang membahayakan, segala yang menghancurkan, segala yang enggak baik lah, keselamatan dari itu semua. Wa fi sholati, dalam berselawat itu husulul khairat, ada mendapatkan kebaikan. Fajamal muallif fi hadhil sighah, maka muallif ya mengumpulkan di dalam lafaz ini apa? Baina muallif dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengumpulkan antara permohonan kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memastikan kepada nabinya al khairat, kebaikan, dan Allah mengkhususkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ya, mengkhususkan kebaikan itu apa? As-sana'u alaihi fil malail a'la. Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat yang tinggi. Dan tambah lagi wa yuzila anhul afat, dan agar Allah menghilangkan dari segala yang membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika man atba'ahu, begitu juga kiranya Allah menghilangkan dari semua pengikut setia beliau hal-hal yang membahayakan. Jadi ini doa yang sangat luar biasa, ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ketika kita berselawat, sungguhnya kita sedang mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya kan. Dari dulu sampai sekarang, dari dulu sampai nanti hari kiamat kan. Masya Allah ya. Jadi kita berselawat kepada Nabi SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi andru kan, wa ala alihi, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ini keluarga ini maksudnya siapa? Sudah masuk semua kaum muslimin, kaum muslimat. Allahu akbar. Wal jumlatu fi qawlihi, dan jumlah ya, jumlah kalimat di dalam perkataan Syekhul Islam shalla wa sallama khabariyatun lafzun talabiyatun makna. Dia adalah ini kalimat yang ada disebutkan oleh Syekhul Islam shalla dan sallama, kan ada itu tadi ya. Kalau kita lihat mukadimah beliau, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama gitu. Kalimat shalla dan sallama itu khobariyah. Itu pemberitahuan secara lapas. Memang lapasnya itu lapas pemberitahuan, tapi tolabiyatun makna. Maknanya tolab. Maknanya apa tolab? Maknanya tolab maksudnya ada permintaan di situ. Jadi ini berita tapi mengandung permintaan. Gitu. Jadi ini narasi biasa saja gitu kan, kalimat-kalimatnya, tapi terkandung di dalamnya ternyata makna tolab, permintaan di sana. Dan al-murada biha ad-du'a, karena maksud daripada selawat dan salam itu sesungguhnya doa. Doa kan? Jadi kita berselawat kepada Nabi maksudnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan hanya untuk beliau ternyata, tapi untuk juga apa? Untuk pengikut-pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Allahu akbar. Qauluhu mazida. Mazida bermakna zaidan au ziyadatan. Makna kan adalah wasallama taslima mazida tadi kan? Mazida maknanya zaidan, tambah, wa ziyadatan au ziyadatan, tambah juga sama maknanya. Wal muradu tasliman zaidan ala salati fayakunu du'aan akhar bisalami ba'da salat. Maksudnya apa? Wal muradu, yang dimaksud dengan itu adalah tasliman zaidan, yaitu sebuah tasliman, yaitu keselamatan yang berlebih di atas salawat tadi. Fayakunu du'aan akhar bisalam ba'da salat. Maka itu adalah doa akhar, doa yang lain setelah salam dan salawat. Allahu akbar. Jadi ini doa di atas doa gitu. Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Wa rasulu inda ahlil ilmi man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Dan Rasul menurut pendapat para ulama ahlul ilmi adalah orang-orang diwahyukan kepadanya dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Inilah yang dimaksud dengan Rasul. Rasul itu siapa? Man uhiya ilaihi bi syar'in. Itu manusia yang diwahyukan kepadanya syariat, wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Diwahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan dia untuk menyampaikannya. Inilah disebut dengan Rasul. Wa qad nubbi'a sallallahu alaihi wasallam bi Iqra, dan Nabi pun diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya surah Iqra atau surah Al-Alaq ya, surah Al-Alaq bukan Al-A'la ya, beda nanti Al-Alaq dan Al-A'la ya. Surah Al-Alaq ya, wa ursila bil mudaththir, dan diangkat beliau menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir ya. Fa bi qaulihi ta'ala, maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila qaulihi 'allamal insana ma lam ya'lam ya, kana nabiyan. Maka dengan turunnya firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq ya.
Ya, kemudian khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana, ya. Kemudian terakhirnya itu 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau kita baca surah Iqra itu atau surah Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Kemudian pada akhirnya di ujungnya itu 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Ini menunjukkan bahwa kana nabiyan, dengan itu resmilah beliau SAW menjadi seorang nabi. Wa biqaulihi, dan dengan firman Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Wahai orang yang berkumul, ya. Qum fa'andir, maka bangunlah engkau, fa'andir, berilah peringatan. Al-Mudaththir ayat 1-2, karena Rasulan alaihi salatu wassalam, beliau menjadi rasul, ya. Semoga salawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau. Jadi menunjukkan bahwa beliau resmi menjadi seorang nabi dan rasul. Nabinya beliau diangkat dengan turunnya surah Al-A'la, surah Al-Alaq ayat 1-5, dan Mudaththir itu turun ya ayat 1-2. Resmi beliau menjadi seorang rasul. Dan itu jaraknya nggak jauh kan. Kita tahu bahwa beliau ketika berada di Gua Hira dipeluk oleh Jibril dan mengatakan, ya Muhammad Iqra. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca. Lalu akhirnya dibacakan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, kan begitu. Nah, itu kemudian Nabi SAW resmi menjadi nabi. Ketika beliau selesai mengalami itu kan beliau pulang ke rumahnya. Bertemu dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha, dan beliau meminta untuk dathiruni, beri saya selimut ya, karena beliau merasa takut. Tapi ternyata qadarullah waktu itu turun lagi surat Al-Mudaththir. Jadi beliau diangkat jadi nabi dulu baru menjadi rasul. Nabi diangkat dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5 tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, kemudian Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam itu. Kemudian surah Al-Mudaththir ayat 1-2 resmilah beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qauluhu amma ba'du, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qauluhu, perkataan beliau, amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis saah ahli sunnah wal jamaah. Ini dia. Jadi kita sudah selesai muqaddimah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan muqaddimah ya, muqaddimah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasannya ya. Kitabnya ini sekarang kita lihat wa amma ba'du fa hadza i'tiqadu al-firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis saah ahli sunnah wal jamaah. Lihat. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan perkataan beliau setelah beliau menyampaikan muqaddimahnya ya, kemudian beliau masuk kepada intinya. Amma ba'du, adapun setelah ini. Fa hadza i'tiqadu al-firqah najiyah, inilah ya keyakinan kelompok yang najiyah, yang selamat. Al-mansurah, yang ditolong. Jadi ini sifat, beliau berikan sifatnya ya. Al-firqah, kelompok, an-najiyah yang selamat, al-mansurah yang ditolong, ila qiyamis saah, sampai hari kiamat kelak. Siapa dia? Ahli sunnah wal jamaah. Gitu ya. Kita lihat syarahnya. Syarahnya. Amma ba'du. Adapun kata-kata amma ba'du ya. Amma hadhihi naibatun an ismi syarat wa fi'lihi at-taqdir mahma yakun min syai'in. Qala Ibnu Malik. Ya. Adapun kata-kata amma ba'du ini adalah naibatun. Ini merupakan ganti daripada isim syarat dan fi'ilnya. Takdirnya adalah mahma yakun min syai'in. Ya, mahma yakun, meskipun ada dari sesuatu. Artinya ini qala Ibnu Malik mengatakan, kalau kita lihat perkataannya, tapi tidak perlu kita bahas saya kira di sini. Intinya bahwa kata-kata amma ba'du ini biasanya kita bergeser ya, kata-kata perpindahan dari muqaddimah kepada isi kita. Gitu ya. Dari satu muqaddimah ke isi kita. Sering kita di dalam bahasa Indonesia kan mengatakan begitu juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ikhwan, mungkin kata-kata ikhwan atau apa. Kalau dalam bahasa Arab itu ada yang bakunya itu. Bakunya apa? Amma ba'du. Biasanya begitu, kata-kata amma ba'du. Artinya apa ba'du? Maksudnya apa? Adapun setelahnya maksudnya mahma yakun min syai'. Ya, meskipun yang sudah disampaikan tadi setelah itu, gitu. Jadi ini
semacam perpindahan ya dari muqaddimah ke isinya gitu. Dari apa namanya ini, dari kari pengantarnya ke substansinya gitu kira-kira. Jadi tidak perlu kita bahas saya kira di sini karena agak panjang pembahasannya ini. Perlu apa namanya ini secara lughah saja. Intinya bahwa ini dipakai di dalam bahasa Arab, ini kata-kata standarnya gitu kira-kira untuk memindahkan dari muqaddimah ke isinya. Gitu. Fahada i'tiqad ya, fahada i'tiqad kan itu tadi. Amma ba'du fahada i'tiqad. Fahada i'tiqad ay fahada al-isyaratu la budda an takuna ila syai'in mawjud. Fahada maka ini ya, al-isyarah ini merupakan suatu isyarah, satu apa namanya ini satu hal yang ditunjuk. La budda an takuna ila syai'in mawjud, bahwa dia itu adalah sesuatu yang ada. Kalau kita nunjukkan ini, berarti kan kalau kita mengatakan hada ya dalam bahasa Arab artinya ini ya, dalam bahasa Indonesia kan artinya ini ya. Ini itu berarti kan al-isyarah, ada sesuatu yang ditunjuk, bahwa sesuatu yang ditunjuk itu harus ada. Kan begitu? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, fahada i'tiqad, ini keyakinan ya. Gitu. Ana indama aqul hada fa ana usyiru ila syai'in mahsusin zahirin. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, saya ketika saya mengatakan hada ini, fa ana usyiru ila syai'in mahsus, maka saya mengisyaratkan kepada sesuatu yang bisa dilihat, zahirin yang nyata. Kan kalau kita katakan ini nasi, pasti ada nasinya kan? Ini minum, ini buku ya, ini buku, ini meja dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kan sesuatu yang bisa dilihat kan, sesuatu yang bisa diindra gitu. Wa hunal muallif katabal khutbah qabla al-kitab, dan di sini al-muallif ya, al-muallif artinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan khutbahnya qabla al-kitab. Khutbah artinya khutbatu apa tadi, muqaddimahnya sebelum masuk kepada kitab. Wa qabla an yubriza al-kitaba lil alam al-syahid, dan sebelum beliau menampakkan Alkitab kepada alam secara keseluruhan, ya, alam nyata begitu. Pakai padalik, ya, maka bagaimana hal itu? Nah, gitu ya. Jadi maksudnya begini, kata-kata hada dalam bahasa Arab itu menunjukkan ada isyarat kepada sesuatu yang ada kan, sesuatu yang ada. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini, ketika beliau mengatakan ini, padahal belum ada kan, baru beliau memulai apa namanya ini bukunya. Beliau menulis muqaddimah, kemudian ingin masuk ke dalam inti bukunya ini apa, Al-Aqidah Wasatiyah ini kan. Masih di awal sekali. Tapi beliau mengatakan ini sudah, gitu kan. Ini ya, beliau sudah mengatakan kata ini, padahal belum ada, baru muqaddimah gitu kan. Qabla an yabruzul kitab lil alam syahid, dan beliau belum ya. Wa qabla an yabruz, dan sebelum beliau menampakkan kitab ini kepada alam semuanya, pakai padalik, maka bagaimana ini? Kenapa Syekhul Islam mengatakan ini, padahal kitabnya baru dimulai gitu. Apanya yang ini? Gitu kira-kira ya. Aqul, kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, aku mengatakan, innal ulama yaqulun, sungguhnya para ulama mengatakan hal itu, in kanal mu'allif katabal kitaba, thumma katabal muqaddimah wal khutbah. Sesungguhnya para pengarang buku, mereka menulis bukunya, kemudian menulis muqaddimah dan khutbah, fal musyar ilaihi maujudun mahsus. Maka yang diisyaratkan kepadanya itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang ada dan bisa dilihat. Wala iskala fihi, dan tidak ada masalah di situ. Kata beliau ini hanya sekedar apa ya, kebiasaan para penulis begitu ini gitu ya. Mereka menuliskan muqaddimahnya dan khutbahnya, kemudian itu diisyaratkan ya. Wala iskala fihi, dan itu tidak ada masalah. Wa ilam yakun katabahu, meskipun beliau belum menuliskannya, kan baru ini gitu ya. Ini belum ada apa isi yang ke depan gitu kan, belum ada. Ya, tapi beliau mengatakan masih ini di awal-awalnya. Kenapa beliau menggunakan kata-kata awal ini? Yang menunjukkan bahwa beliau ya akan menuliskannya nanti setelah ini kan. Setelah ini kan beliau akan menuliskan apa yang akan beliau tuliskan. Fa'al mu'allif yushiru ila ma qama bihi fi dhihni anil ma'ani allati sayaktubuha fi hadzal kitab. Maka sesungguhnya mu'allif mengisyaratkan kepada sesuatu yang akan ditulisnya, ya, kepada sesuatu yang sudah tegak, yang sudah ada dalam pikirannya dari makna-makna yang akan ditulisnya di dalam kitab ini. Jadi meskipun beliau menggunakan ini, kan itu belum ada. Apanya yang ini? Baru kata-kata hada kan itu. Tapi beliau akan menuliskan sesuatu yang ada dalam pikirannya, sesuatu yang sudah ada dalam nalurinya yang akan tuliskan yang akan beliau ungkapkan melalui tulisannya. Kan gitu kira-kira. Jadi ini tidak ada masalah kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, meskipun kita mengatakan kata-kata ini.
Ya, karena biasanya dalam bahasa Arab kalau kita menunjukkan kata-kata hada atau hadihi itu menunjukkan sesuatu yang ada barangnya gitu kan. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi kan belum ada barangnya ini. Orang baru di awal dia menulis bukunya. Apa yang ada kan itu. Tapi maksudnya di sini yang ini maksudnya sesuatu yang akan beliau curahkan, sesuatu yang beliau akan ungkapkan ya di tulisan itu yang sudah ada dalam kepalanya, yang sudah ada di pikirannya. Gitu ya. Wa indi fihi wajhun salis. Sementara Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ada yang lain ya. Ada bentuk yang ketiga. Jadi kalau kita mau ringkaskan ya. Tadi kata Syekh di awal, kenapa kata-kata hada ini? Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hada ini adalah sesuatu yang sudah ada, yaitu apa? Muqaddimahnya dan khutbahnya. Ke situ. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ini maksudnya sesuatu yang akan beliau ungkapkan ya, yang sudah ada di pikirannya, yang akan diungkapkan melalui tulisannya. Nah, itu yang maksudnya ini itu, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang ketiga katanya ada apa namanya ini, ada sisi yang lain. Wahwa apa? Dan itu annal muallif qala hadza bi'intibar halal mukhatab. Yang dimaksud dengan ini adalah bahwa muallif, para pengarang buku ya, khususnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam buku ini menunjukkan ya bi'intibari halal mukhatab ya, karena menganggap keadaan al-mukhatab, keadaan orang yang akan diajak bicara. Wal mukhatab lam yukhatab bidzalika illa ba'da'an barazal kitab wa sadar. Dan sementara orang yang diajak bicara belum diajak bicara dengan hal itu kecuali setelah dituliskan kitab ini dan sudah dikeluarkan. Faka'annahu yaqul fa hadzal ladzi baina yadayka kadza wa kadza. Maka seolah-olah Syekh ingin mengatakan ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah seolah-olah yang mengatakan ini ya, ini fa hadzal ladzi baina yadayka, ini yang ada di antara hadapanmu kadza wa kadza. Gitu. Jadi apa ya? Masalahnya mungkin menurut kita gampang aja gitu, tapi tentu dalam bahasa Arab ternyata dalam makna kata hada ini. Kata-kata hada menunjukkan ini, berarti kan sesuatu yang diisyaratkan ada bendanya kan begitu. Sementara Syekhul Islam di Taimiyah kan di awal ceritanya ini. Ceritanya masih pahada gitu kan. Kalau sekarang ya lah kitab kan sudah lengkap, dulu waktu beliau awal-awal menulis kan beliau menggunakan kata-kata hada gitu kan. Jadi maksudnya hada di sini maksudnya apa? Tadi satu pendapat mengatakan yang dimaksud adalah ya muqaddimahnya dan khutbah yang sudah dituliskannya. Itu maksudnya ini yang sudah ditulis itu tadi. Yang kedua maksudnya adalah sesuatu yang akan dituliskannya dari pikiran-pikirannya yang akan diungkapkan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah ini maksudnya ini loh yang ada di hadapanmu ini, yang ini. Gitu. Jadi apa namanya ini sebenarnya tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Intinya bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memulai ya kitabnya ini dengan setelah muqaddimah ya dengan kata-kata hada ya. Hadhihi idzan salah satu aujuh, ini adalah tiga sisi tentang kata-kata hada. Kita lanjutkan. I'tiqadun ifti'alun minal aqdi. Kata-kata i'tiqad itu kata-kata wazannya, timbangannya adalah ifti'alun. I'tiqadun ifti'alun minal aqdi, dari kata-kata aqada. Wa harabtu wa syaddu, dan itu mengikat dan menguatkan. Jadi kata-kata i'tiqad dari kata-kata aqada. Aqada yaqidu ya, aqada yaqidu. Kalau ditambahkan i'tiqadun, i'taqada. Bisa juga kita mengambilkannya i'tiqada ya'taqidu i'tiqad gitu ya, dari kata-kata aqada. Maknanya apa? Ar-rabtu wa syaddu, yaitu mengikat dan menguatkan. Hada min haitsu tasrif al-lughawi. Ini merupakan dari sisi tasrif al-lughawi, perubahan kata secara bahasa. Ya. Wa amma fil istilah indahum, adapun menurut istilah di sisi mereka kata-kata i'tiqad itu apa secara istilah? Bahwa hukmu dzihni al-jazim, yaitu hukum ya, hukum zihin, yaitu pemikiran yang sangat kuat. I'tiqadul i'tiqad ya, dalam sisi istilahnya adalah hukmu adzihni al-jazim, hukum ya adzihn, pemikiran yang sangat kuat. Maksudnya yuqalu i'taqadtu kadza, yakni jazamtu bihi fi qalbi. Ya, hukum sebuah hukum zihin, yaitu zihin itu pemikiran, al-jazim yang sangat kuat. Yuqalu dikatakan i'taqadtu kadza, aku meyakini ini. Yakni maksudnya apa? Jazimtu bihi ya. Au jazamtu bihi ya, jazamtu bihi fi qalbi, aku sudah menguatkannya di dalam hatiku. Bahwa hukmu dzihni al-jazim, dia adalah hukum pemikiran yang sangat kuat, yaitu hukum karena dia sudah berpikir kuat berangkat daripada hati yang sangat kuat kan itu.
Fa in tabaqa al-waqi' fa sahihun. Maka kalau seandainya keyakinan itu sesuai dengan yang ada, yang realnya, maka itu benar. Wa in khalafa al-waqi' fa fasid. Maka jika seandainya menyelisihi yang ada, maka itu rusak. Artinya, i'tiqad seorang itu dikatakan benar ketika sesuai dengan realitas. Dia meyakini ini umpamanya. Ternyata betul sebagaimana yang diyakininya. Saya meyakini bahwa orang itu sudah datang umpamanya. Ternyata dicek sudah datang. Berarti kan benar keyakinannya. Ketika keyakinannya nggak benar, contoh dia meyakini orang itu sudah datang. Qadarullah ternyata belum datang. Maka ini keyakinannya fasid, rusak. Fa'itiqaduna anna Allah ilahun wahidun sahih. Maka keyakinan kita bahwasanya Allah adalah ilah, sesembahan yang satu, itu benar. Itu benar. Ya, wa i'tiqadun nasara anna Allah salisu salasa batil. Adapun keyakinan Nasara bahwa Allah itu tiga dari yang tiga, trinitas, adalah batil. Begitu ya. Nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi ya penjelasannya ini, mungkin agak sedikit lebih lebih kita serius lagi karena memang pembahasannya agak sedikit pelik ya. Perlu konsentrasi lah. Ya, barangkali juga perlu untuk kita mempersiapkan diri dengan sebaiknya agar kita lebih bisa paham lagi tentang syarah aqidah al-wasatiyah ini. Insyaallah taala kita akan bisa ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu. Hadza wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.